Bertahun-tahun bangsa Indonesia hidup menderita di bawah penjajahan bangsa asing. Harga diri bangsa terinjak-injak kekuasaan penjajah. Bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tahukah kamu bagaimana cara bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dan kedaulatan negara ini? Untuk mengetahui jawabannya, simaklah video ini sampai selesai. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah demi merebut kemerdekaan dan kedaulatan negara dilakukan melalui dua cara. Pertama, pertempuran bersenjata. Kedua, organisasi pergerakan nasional. Bagian pertama, Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Pertama, Budi Utomo. Berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirinya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi pertama yang bersifat nasional di Indonesia. Kedua, Sarekat Islam. Saat didirikan, namanya adalah Sarekat Dagang Islam. Pendirinya Haji Samanhudi. Tujuan untuk menghimpun para pedagang Islam pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang asing. Ketiga, Indes Partij. Berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Pendirinya disebut Tiga Serangkai. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia. Keempat, Taman Siswa. Didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Pendirinya Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Kelima, Partai Nasional Indonesia. Didirikan oleh Insinyur Soekarno di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. 6. Muhammadiyah. Berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Ahmad Dahlan. 7. Nahdlatul Ulama. Didirikan pada tanggal 21 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bagian kedua, perjuangan tokoh-tokoh lokal melawan penjajahan. Pertama, Pattimura di Maluku. Nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Melawan Belanda pada tanggal 16 Mei 1817. Kedua, Tuanku Imam Bonjol. Pejuang dari Sumatera Barat, seorang pemimpin kaum Paderi. Berjuang melawan Belanda hingga akhirnya berhasil ditangkap dan diasingkan ke Cianjur. Selanjutnya beliau dipindahkan ke Ambon, lalu Manado. Ketiga, Pangeran Diponegoro. Kebencian Pangeran Diponegoro memuncak karena Belanda hendak membangun jalan melewati tanah dan makam leluhurnya di Tegal Rejo. 4. Pangeran Antasari merupakan pejuang dari Kalimantan Selatan melawan Belanda. Beliau marah kepada Belanda karena selalu ikut campur dalam urusan politik Kesultanan Banjar. 5. Teku Abdul Jalil, tokoh ulama dari Cot Pileng, Aceh, melawan Jepang karena Jepang tidak menghormati kehidupan beragama umat Islam di Aceh. 6. Kiai Haji Zainal Mustafa, ulama dari Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Beliau melawan Jepang karena adanya perintah penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit. 7. Supriyadi, seorang anggota PETA yang memimpin pemberontakan di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Penyebabnya adalah penderitaan rakyat yang mati karena kelaparan dan kerja paksa oleh penjajahan Jepang. Tugas, kerjakanlah latihan soal Google Form dari gurumu dengan memasukkan kata sandi yang ada dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.